Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori makna yang terdiri dari teori behavioral dan teori konteks. Langsung saja untuk pematerian pertama, Wida Maulana Ulfah tentang pengertian teori behavioral dan teori konteks. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Maulana Ulfah dari kelompok 6 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori behavioral dan pengertian teori konteks. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian teori behavioral atau disebut juga dengan an-nazariyatus sulukiyah. Teori behavioral dalam studi makna merupakan suatu teori yang memusatkan perhatian kepada pemakaian bahasa sebagai alat komunikasi dan memberikan perhatian kepada aspek yang dapat diamati secara konkret. Teori ini berpengaruh terhadap dasar teori behaviorisme dalam ilmu jiwa. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia dapat dijelaskan secara sempurna dan cermat, yaitu dengan cara menangkap gejala-gejala psikologi dan mentalistik yang lain yang mengatur tingkah laku manusia. Bahasa, menurut Bloomfield, adalah respon dalam bentuk ujaran terhadap stimulus yang muncul dari lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori behavioral dalam memahami atau mengidentifikasi makna suatu kata atau ujaran melalui rangsangan atau stimulus dan tanggapan yang ditimbulkan oleh ucapan tersebut. Nah, teori ini juga dikembangkan oleh Charles W. Morris, filsuf Amerika. Menurutnya, respon yang beragam itu muncul hanya karena adanya sebuah stimulus. Nah, artinya makna satu kata bisa jadi beragam jika situasi dan kondisi menghendaki. Demikian hal itu dapat terjadi jika dalam diri manusia terdapat kecenderungan atau hasrat untuk memberikan reaksi terhadap stimulus yang ada. Yang kedua yaitu pengertian teori konteks atau disebut juga dengan an-nazariyatus siyaqiyah. Teori kontekstual digagas oleh Fitz, seorang ahli bahasa berkebangsaan Inggris. Teori ini memberikan perhatian besar terhadap fungsi sosial dalam berbahasa. Menurut pengusung teori ini, makna sebuah kata dapat diketahui pada penggunaan kata tersebut dalam berbahasa atau melalui cara yang digunakan dalam berbahasa. Berdasarkan asumsi tersebut, Fitz dalam penggagas teori ini menyatakan bahwa makna suatu kata tidak dapat diketahui dengan baik kecuali dengan memperhatikan susunan dari kesatuan bahasa atau penempatan satuan bahasa tersebut dalam konteks yang berbeda. Bisa disimpulkan bahwa yang pertama, pengertian dari teori behavioral itu merupakan suatu teori yang memusatkan perhatian kepada pemakaian bahasa sebagai alat komunikasi dan memberikan perhatian kepada aspek yang dapat diamati secara konkret. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari teori konteks, yaitu merupakan suatu teori yang memberikan perhatian besar terhadap fungsi sosial dalam berbahasa. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cynthia Rahmadayanti sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang teori behavioral. Tadi telah disinggung mengenai pengertian teori behavioral sendiri. Nah, singkatnya, teori behavioral memusatkan perhatian terhadap bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, dalam teori ini salah satu perhatian yang sangat penting adalah mencermati bahasa dari aspek-aspek yang dapat diamati secara jelas. Nah, di sini ada beberapa dasar-dasar teori behavioral dalam ujaran bahasa.
Yang pertama, bahasa tidak lain merupakan bagian dari tingkah laku manusia yang dapat diindra, diamati, dan diobservasi. Nah, jadi bahasa bukan suatu proses batin yang tidak dapat diamati dan diobservasi, tetapi sebaliknya, bahasa bisa diamati dan diobservasi. Yang kedua, bahasa adalah bagian dari tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku manusia adalah susunan dari refleks-refleks. Nah, maka dari itu bahasa dapat dianalisis berdasarkan kaidah stimulus dan respon. Kemudian yang ketiga, perilaku berbahasa pada dasarnya terbentuk dari faktor-faktor sosial. Nah, dari beberapa dasar-dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa teori ini memandang bahasa atau ujaran sebagai tingkah laku yang dapat diamati, yang merupakan susunan dari refleks-refleks yang muncul karena adanya stimulus dan respon dalam konteks sosial. Selanjutnya, teori behavioral berdiri di atas prinsip-prinsip. Nah, di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, meragukan terhadap istilah-istilah, logika, gambaran yang bersifat abstrak dan pikiran. Nah, dalam teori ini mengharuskan orang-orang yang bergelut di bidang ilmu jiwa membatasi dirinya terhadap sesuatu yang mungkin dapat diamati secara langsung, yakni memperhatikan tingkah laku yang nampak, bukan mengkaji kegiatan atau aktivitas yang bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, mengurangi peran insting, motif, dan kemampuan yang bersifat pembawaan. Justru dalam teori ini menguatkan peran yang dimainkan oleh belajar dan perolehan yang dihasilkan oleh pola-pola perilaku. Dan teori ini juga memusatkan perhatian lebih banyak terhadap pendidikan dan pembawaan alamiah. Kemudian yang ketiga yaitu konsep al-hatmi atau kemestian yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam ini dihukumi dan diatur melalui aturan-aturan alam. Kemudian yang keempat, perilaku dalam pandangan behavioral diidentifikasikan sebagai respon-respon dan stimulus tertentu yang terjadi pada lingkungan tertentu. Nah, bentuk yang biasa dijelaskan tentang hubungan stimulus dan respon yaitu stimulus yang dilambangkan dengan huruf S yaitu sebagai sebab, sedangkan respon yang dilambangi sebagai huruf R sebagai akibat. Nah, pola pikir ini dianggap sebagai rangkaian dari stimulus dan respon-respon. Nah, dari pola tersebut dapat ada salah satu contoh yaitu contohnya yaitu Budi dan Yati berjalan bersama. Lalu Yati melihat buah di atas pohon dan dalam keadaan lapar. Lalu Yati meminta kepada Budi untuk mengambil buah. Budi kemudian memanjat pohon dan mengambil buah tersebut, dan Budi memberikan buah tersebut kepada Yati. Nah, dari perumpamaan ini rasa lapar Yati dan melihat buah merupakan stimulus, sedangkan Budi memanjat dan mengambil buah yaitu sebagai respon. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pola rangkaian antara stimulus dan respon. Mungkin dari saya cukup sekian, dilanjut kepada pemateri yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tina Nur Aftiani ingin melanjutkan materi yang keempat yaitu teori konteks. Amer membagi konteks berbahasa menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu linguis konteks. Konteks bahasa adalah makna yang dihasilkan dari penggunaan kata dalam suatu kalimat ketika tersusun dengan kata-kata lainnya yang menimbulkan makna khusus tertentu, sehingga makna dalam konteks berbeda dari makna yang ada di dalam kamus. Contohnya dari kata ainun. Nah, dalam bahasa Arab, kata tersebut itu
merupakan al-mushtarak al-lafzi. Akan tetapi, ketika berada dalam konteks bahasa yang berbeda-beda, maka akan terlihat dengan jelas makna-makna yang dikandungnya sesuai dengan konteks kata tersebut. Konteks kata tersebut berada. Nah, contoh dari kata ainun. Contoh yang pertama yaitu aini atiflu tu'allamahu. Maksud kata ainun di sini adalah yaitu mata untuk melihat. Nah, contoh yang kedua dari kata ainun yaitu fil jabali ainun jariyatun. Maksud kata ainun dalam contoh yang kedua itu adalah sumber mata air. Nah, contoh kata ainun yang ketiga yaitu hada ainun lil aduwi. Nah, kata ainun di sini bermakna mata-mata. Nah, contoh ainun yang keempat yaitu dzalika rajulu ainun minal a'yani. Nah, makna kata ainun di sini yaitu sebagai pemimpin suatu kaum. Jadi, kata ainun tersebut akan berbeda maknanya jika dihubungkan dengan kalimat-kalimat tertentu sesuai dengan konteksnya dia berada. Nah, dari paparan tentang linguistik konteks tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konteks bahasa adalah konteks yang menentukan makna kata dalam suatu kalimat melalui hubungannya dengan kata-kata lainnya. Dan konteks bahasa tersebut memiliki 4 unsur, yang mana keempat unsur tersebut tidak bisa diabaikan untuk dapat memahami suatu makna. Keempat unsur tersebut diantaranya yaitu sistem fonetik, sistem morfologi, sistem sintaksis, dan sistem leksikal. Kemudian bagian teori konteks yang kedua yaitu ada emosional konteks atau asyakul atifi. Yang dimaksud emosional konteks adalah kumpulan perasaan dari interaksi yang dikandung oleh makna kata-kata, dan hal ini terkait dengan sikap pembicara dan situasi pembicara. Adapun menurut Masna, konteks emosional dapat menentukan makna bentuk, kata, dan strukturnya dari segi kuat dan lemahnya muatan emosional tersebut. Contohnya di sini dari kata yakrohu dan yaghdobu. Kedua kata tersebut memiliki persamaan makna, akan tetapi yakrohu memiliki makna lebih ringan daripada kata yaghdobu yang memiliki makna yang lebih kuat. Contoh lain di sini yaitu dari kata ightala dan qatala. Kedua kata tersebut juga memiliki makna yang sama, yaitu membunuh. Akan tetapi makna ightala di sini merupakan sebuah ungkapan kekerasan dan keganasan dalam membunuh, dan biasanya lebih bersifat politis. Akan tetapi makna qatala itu lebih ringan daripada makna ightala. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wulan Purnamasari akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh Saudari Tina. Telah jelaskan bahwa Amer membagi konsep dalam berbahasa menjadi 4. Yang pertama, linguistik konteks. Yang kedua, emosional konteks. Yang ketiga, situasional konteks. Dan yang keempat, kultural konteks. Nah, karena yang ke satu dan yang kedua telah dijelaskan oleh Saudari Tina, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu situasional konteks. Situasional konteks atau asyak al-mukifi atau konteks situasi, yaitu makna yang berkaitan dengan tempat dan waktu berlangsungnya suatu pembicaraan. Jadi, dalam hal ini, ujaran berkaitan dengan pertanyaan di mana, kapan, dan dalam situasi apa ujaran itu digunakan.
tempat, waktu, dan kondisi memiliki pengaruh yang penting terhadap pemaknaan sebuah kalimat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ini menjadi hal yang penting, karena kalau tidak demikian bisa terjadi sebuah understanding antara penutur dan pendengar. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad Ali Al-Huli, yang artinya itu konteks asyak al-mauqifi atau konteks situasi adalah konteks yang berlangsung dalam bingkai saling memahami antara dua individu yang meliputi waktu, tempat, dan hubungan antara kedua individu tersebut. Kemudian juga kesamaan nilai antara keduanya dan kalimat-kalimat yang melatar belakangi pembicaraan. Nah, unsur konteks situasi meliputi yaitu yang pertama pembicara itu sendiri, yang kedua pokok pembicaraan, yang kedua pendengar, yang ketiga pokok pembicaraan, dan yang keempat adalah implikasi. Nah, untuk unsur konteks situasi yang pertama yaitu pembicara itu sendiri. Nah, untuk pembicara ini adalah apakah dia itu perempuan atau laki-laki, satu orang atau dua orang individu, apa agamanya, warga negaranya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pendengar. Untuk pendengar yaitu apa hubungannya si pendengar ini dengan si pembicara. Terus yang ketiga mengenai unsur konteks situasi yaitu pokok pembicaraan. Nah, pokok pembicaraan ini dalam kondisi apa diucapkan, kapan, bagaimana, dan bagaimana cara pengucapannya. Dan yang keempat yaitu implikasi. Untuk implikasi ini bagaimana implikasinya terhadap orang yang terlibat dalam pembicaraan, apakah ia senang atau tidak senang, apakah ia tertawa, dan lain sebagainya. Untuk konteks berbahasa yang nomor keempat menurut Amer yaitu cultural context atau asyak athikofi atau konteks budaya. Menurut Ahmad Muhtar Umar, lingkungan masyarakat memungkinkan suatu kata dipergunakan. Contohnya seperti lafaz aqilah dan zaujah. Aqilah orang Arab mempergunakannya untuk sebutan istri dari strata sosial kelompok elit atau istimewa. Sedangkan untuk kata zaujah digunakan untuk istri dari masyarakat biasa. Pemahaman konteks budaya sendiri memberi manfaat untuk penerjemah. Kenapa? Karena penerjemah menuntut penguasaan dan pemahaman yang benar dari seseorang penerjemah akan konteks budaya dari teks yang akan diterjemahkan agar bisa mentransfer isi atau kandungan dari suatu teks tersebut ke dalam bahasa lain. Sampai sini penjelasan dari saya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Amer, konteks dalam berbahasa ada 4. Yang pertama, linguistik konteks. Yang kedua, emosional konteks. Yang ketiga, situasional konteks. Dan yang keempat, kultural konteks. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.